Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas dan jajaran yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, pagi ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kehadiran kita di subuh ini Allah balasi dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berpesan kepada kita, udkhulu bis-silmi kaffah. Disuruhnya kita berislam itu serius, berislam itu secara utuh, berislam itu universal, bukan parsial ataupun kata anak-anak kita juz'iyah, sepotong-sepotong. Kalau kita beribadah sesuai dengan aturan agama kita Islam, maka bermuamalah pun mestinya sesuai dengan aturan agama kita Islam. Kalau kita mendidik anak, pedomannya adalah ajaran Islam, tentu berpakaian pun pedomannya adalah agama Islam. Kalau makan minum kita pedomannya adalah agama Islam, tentu mencari yang akan dimakan dan yang akan diminum itu pun pedomannya agama Islam. Tak boleh sepotong-sepotong, ibu bapak yang saya muliakan. Bekerja kita tidak pedoman kepada agama Islam, tapi solat kita fanatik betul harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berangkat ke masjid pakai celana Hawaii, mukena ditaruh di tangan, jilbab tidak ada, begitu masuk masjid baru dipakai. Ini kan rancu. Maka kata Allah, udkhulu bis-silmi kaffah, seluruhnya. Mulai dari kita tidur sampai tidur lagi, Islam atur itu semua kegiatan kita itu. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatur kehidupan orang-orang kafir. Yang Allah atur hanya kehidupan orang-orang Islam saja. Nah, oleh sebab itu ibu bapak yang saya muliakan, apapun kondisi kita, sesungguhnya Islam telah mengatur menghadapi situasi dan kondisi itu. Kalau kita umpamanya dalam bermazhab, umpama cara wuduk kita memakai cara wuduknya mazhab Imam Syafi'i, maka cara membatalkan wuduk itu pun pakai cara mazhab Imam Syafi'i.
Tak boleh campur-campur, itu talpik namanya, sesuatu yang dilarang dalam hukum fikih kita. Cara wuduknya, cara wuduk mazhab Imam Syafi'i. Nanti yang membatalkannya pakai mazhab Imam Hambali, tak boleh Pak. Mesti dia satu paket. Semua kan sudah ada petunjuk dan aturannya. Mau masuk masjid, nih aturannya. Dahulukan kaki kanan dan bacalah doa masuk masjid. Cuma kita saja yang tidak ngamalkan kadang. Keluar masjid, dahulukan kaki kiri, baca doa keluar masjid. Kita saja yang kadang melewatkan. Masuk WC, dahulukan kaki kiri, baca doa masuk WC. Keluar dari WC, dahulukan kaki kanan, baca doa keluar WC. Cuma kita saja yang terkadang tidak mau mengamalkannya. Semuanya diatur Ibu Bapak yang saya muliakan. Maka tidak ada satupun perbuatan kita ini yang sesungguhnya yang tidak ada hukumnya. Tapi hukum itu dalam agama kita terkadang dia temporer, bersifat berubah sesuai dengan kondisi dan tempat. Ibu-ibu baca Quran dapat pahala. Apa hukum baca Quran? Sunat. Dan membaca Quran itu pahalanya besar sekali. Tapi tempatnya menentukan hukum baca Quran itu. Kalau baca Quran di masjid ini hukumnya sunat. Tapi baca Quran di WC hukumnya haram, walaupun sama perbuatannya, tapi tempat yang berbeda. Begitu juga Ibu Bapak yang saya muliakan, bertemu dua hukum. Umpama baca Quran hukumnya kan sunat, Pak Bu. Sunat ini dapat pahala, tapi bertemu dengan hukum lain. Apa itu hukumnya? Bertemu dengan hukum yang lebih tinggi, wajib. Apa contohnya? Taklim dalam situasi yang dikondisikan, maka mendengarkan taklim itu hukumnya adalah wajib. Pada saat itu ada ibu-ibu membaca Al-Quran di belakang sana. Padahal yang dihadapi ini hukum wajib. Maka ketika itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa karena ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum sunat itu. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada bapak-bapak masuk masjid atau ibu-ibu masuk masjid, di masjid itu sedang ada taklim. Dan itu sudah program. Masuk bapak tadi, dia tidak sholat sunat tahiyatul masjid. Dia hanya berdiri, dia lihat itu ustaz ceramah, dia dengarkan kajiannya, dia tidak sholat sunat sama sekali. Kenapa? Dia tahu hukum sholat sunat tahiyatul masjid itu hukumnya sunat. Mendengarkan taklim itu adalah wajib. Jangan dipersalahkan Ibu Bapak yang saya muliakan. Berdiri aja dia, malas betul loh Bapak itu sholat sunat. Waktu masih lama lagi, tak mau sholat sunat dia. Tahu dia Pak, yang di hadapan ini wajib hukumnya. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak yang saya muliakan, membaca Al-Quran saja ketika ada taklim tak dapat pahala Pak. Apalagi kalau bercerita ketika ada taklim. Kan ada Pak Bu daripada itu. Tidak kaku seperti itu. Zina hukumnya haram. Mendekati zina hukumnya haram. Mendekati saja sudah haram, apalagi melakukannya. Membunyikan jari-jari kita ini dalam masjid. Dalam masjid saja Pak. Hukumnya makruh, tidak haram. Nih bunyi jari ini, kalau bahasa Perancisnya mendotuk namanya itu Pak. Ya, mendotuk jari kerak. Dalam masjid hukumnya makruh. Dalam masjid saja hukumnya makruh, apalagi dalam solat. Kan banyak orang kadang dalam solat itu kerap jarinya Pak. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, oleh sebab itu Islam begitu memberikan kita pedoman dalam hidup ini. Oleh sebab itu apapun situasi yang kita hadapi,
maka pedomanilah Islam itu. Pak Imam kita baca tadi ayat wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Ini situasi ujian Allah yang tak enak. Allah itu akan menguji kita dengan sesuatu yang tak enak dan juga ada yang enak. Wala nabluukum bisyarri wal khairi. Kalian akan kami uji kata Allah dengan yang tak enak dan juga yang enak-enak. Ada, Pak. Maka orang sakit enak apa tidak, Bu? Enggak, maka orang sakit itu Pak, enggak banyak permintaan cuma satu saja. Sehat, Pak. Tapi orang sehat banyak permintaannya, Pak. Banyak keinginan. Mau ke Pantai Jerocok lah, mau ke Pulau Cinta lah, mau ke Sungai Hijau lah. Tapi kalau sakit cuma satu permintaan, Pak. Karena tak enak. Sehat saja. Nah, ibu apa yang semuliakan, Allah kasih pedoman. Yang sakit sukses, yang sehat sukses. Banyak orang diuji dengan yang enak-enak gagal, tapi ada yang diuji dengan yang enak-enak sukses. Ada orang diuji dengan tak enak gagal, ada yang diuji dengan tak enak sukses. Ada contohnya, Pak. Dari 25 rasul itu cuma 2 rasul yang kaya dan raja, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Yang selebihnya boleh disebut ibu bapak miskin atau sederhana saja. Tapi 2 nabi ini kaya dan raja, tapi dua-duanya sukses. Fir'aun diuji dengan kekayaan gagal, Qarun diuji dengan kekayaan gagal, Sa'labah diuji dengan kekayaan gagal. Datang Qarun kepada Nabi Musa alaihissalam merengek supaya Nabi Musa mendoakannya biar diberi kekayaan. Logikanya jalan, kata Rocky Gerung, akal sehatnya jalan. Kata Nabi Musa, kadang kaya itu tak baik untuk kita. Apa logikanya? Sedang miskin saja saya rajin ke masjid, apalagi kaya. Sedang jalan kaki saja saya rajin solat berjemaah, apalagi pakai sepeda motor. Iyo pula kata Nabi Musa. Sedang jalan kaki rajin dia, Pak. Didoakan dikasih 2 ekor kambing. Oh, membludak. Tapi gagal, Pak Bu yang saya muliakan. Qarun menurut riwayat untuk mengangkat anak kunci gudangnya saja 2 onta diperlukan. Anggaplah anak kunci itu zaman itu sebesar ini, Pak. Tapi 2 onta itu luar biasa banyaknya. Sampai hari ini pun kalau ada bapak ibu yang nyangkul-nyangkul belakang rumah dapat emas sebesar ini, Pak, orang sebut harta karun. Padahal Qarun tidak pernah tinggal di jalan Purwodadi ini, Pak. Tidak pernah tinggal sini. Begitu kayanya, tapi gagal. Sa'labah merengek-rengek datang kepada Rasulullah. Dia pakai satu kain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Melihat gelagat ini, Rasulullah panggil Sa'labah, ada apa ini? Ceritalah dia, ya Rasul, kain sarung saya ini cuma satu nih ya Rasul. Nanti mau dipakai juga oleh istri saya sholat. Kalau saya lambat pulang, telat sholat istri saya. Nah, itu sarungnya belum ada merek Wadimor, Pak, belum ada waktu itu. Polos saja. Nah, kalau begitu ya Rasulullah, tolong doakan. Merengek, Pak. Rasulullah ingatkan, kadang kaya itu tak bagus untuk kita. Logika jalan lagi, sedang miskin saja ya Rasulullah, saya tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjemaah. Apalagi saya punya kendaraan. Iya pula kata Rasulullah, didoakan. Gagal, Pak. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam Allah uji dengan kekuasaan, Allah uji dengan kekayaan, fasilitas yang lengkap. Semua dia punya. Begitu dia dipuji oleh para petinggi kerajaannya,
Nabi Sulaiman tidak lupa diri. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini tidak ada dari saya, semua dari Allah ini. Saya tidak ada apa-apanya, kata Nabi Sulaiman. Ini semua dari Allah. Liyabluwani ashkuru am akfuru. Allah hanya mengujiku apakah aku bersyukur atau malah kufur. Ini kan jarang nih Pak, ada orang yang menjawab seperti ini zaman sekarang ini. Sukses Bapak sekarang ya. Wah, hebat Bapak nih. Apa paling dia jawab? Paling hebat jawabannya Alhamdulillah. Sudah hebat tuh Pak zaman sekarang. Jarang yang jawab haza min fadli Rabbi. Ini dari Tuhanku semua, bukan punya saya. Jarang Pak. Apalagi kadang diminta pula pengurus masjid pula yang datang ke rumah dia. Sukses Bapak sekarang. Ndak do katanya. Di ujung-ujung nampak ni sumbangan nampaknya ni, kata dia. Ndak do katanya. Langsung Pak. Ada tuh ustaz macam tu? Ada Pak. Ada. Tidak usahlah kita sebut orangnya, tapi ada. Nah, Bapak yang saya muliakan, Nabi Sulaiman sukses. Ada yang diuji dengan kepahitan hidup, kesusahan, kemiskinan, kemelaratan. Dia hadapi dengan susah payah, sukses. Mana contohnya Pak Ustaz? Itulah dia Nabi Ayyub alaihissalam. 18 tahun sakit. Kulitnya bukan hanya seperti kulit manusia lagi, sudah berbelatung. Saking ngerinya tukak yang ada pada tubuhnya itu. Wajar kalau anaknya mengasingkan dia dari rumahnya, orang kampung mengasingkan dari kampung. Tinggal satu lagi manusia yang setia dengan dia, itulah istri tercintanya Siti Rahmah. Wajar kalau Rasulullah sebut 10 orang perempuan yang dijamin masuk surga, satu di antaranya ialah Siti Rahmah. Tapi bukan yang tukang jahit di Simpang Bukit Barisan itu Pak, bukan itu. Ini Siti Rahmah, istri Nabi Ayyub alaihissalam. Habis semua upaya, habis semua harta, tabungan tak ada lagi. Sementara suami harus didampingi dan diberi makan. Akhirnya dia juallah rambut cantiknya itu, yang hitam berderai, lebih bagus daripada iklan Sunsil itu Pak. Dijual, beli sepotong roti, diberikannya ke suami. Dilihat oleh Nabi Ayyub, mana rambut cantikmu? Dah aku jual Bang. Inilah akhlak seorang istri. Aku jual Bang. Untuk apa dijual? Kenapa? Untuk beli roti ini, biar abang bisa makan roti siang ini. Kata istri Nabi Ayyub, Siti Rahmah, Bang, abang kan Nabi, Rasul Allah, mintalah kepada Allah supaya abang disembuhkan. Akhlak seorang Nabi kepada Allah, pemalu, segan abang mendoa kepada Allah. Kenapa? Sakit abang kan baru 18 tahun, sehat kan sudah 60 tahun. Tapi ini untuk cerita kita aja Bu ya, jangan dipakai pula di rumah nanti ini Bu. Nanti ada suami merengek-rengek sakit, aduh kemana kita nak berobat lagi. Alah Bang, baru 2 minggu Bang. Nabi Ayyub 14 tahun dah ada gitu-gitu dah. Untuk kita saja ini Bu, jangan dipakai. Tapi Bu apa yang saya muliakan, dorongan sang istri inilah dorongan terkuat sepanjang sejarah. Bisa merubah keteguhan hati sang suami. Maka hasil riset koruptor-koruptor di Indonesia ini, kenapa dia korupsi? Rata-rata hasil dorongan dari sang istri Pak. Itu betul tuh Pak. Itu hasil riset Pak Bu. Ada lomba berenang. Siapa yang bisa melewati sungai ini, nyebrang, maka dia dapat hadiah 100 juta. Dibuat sayembara Pak. Tapi tidak ada yang mau. Kenapa? Di sungai itu banyak buayanya. Penonton banyak Pak pada hari tertentu itu. Macam pacu jalur di Teluk Kuantan itulah kira-kira. Terdengarlah ada satu yang terjun. Wow! Orang melihat semua. Ketupat berenang dia Pak. Sampai ke seberang selamat.
Orang tepuk tangan semua. Hebat, sukses, dapat 100 juta. Tapi bapak yang berenang ini emosinya marah-marah bukan main, Pak. Siapa yang dorong saya tadi ke bawah itu, kata dia. Siapa, katanya. Tengok ke atas, nampak istrinya sedang gini-gini di atas, Pak. Dorongan sang istri ini memang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam ketika istrinya ngomong seperti itu, dia jawab, segan abang. Tapi akhirnya dia mendoa juga kepada Allah. Walaupun tidak minta sembuh, dia minta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku Ayub hambamu terkena penyakit makhluk jahatmu. Sesungguhnya engkau maha pengasih, maha penyayang. Cuma itu doanya, Pak. Tidak panjang, cuma itu saja melaporkan, engkau maha pengasih penyayang, saya ini sakit, sesungguhnya engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Amin. Selesai. Kalau kita kan lengkap dari A sampai Z doa kita itu. Ya Allah, kaki saya kebas-kebas, ya Allah, ya lutut saya denyut-denyut, ya Allah, ya pinggangnya, ya Allah. Langsung Allah kabulkan. Nah, Bapak yang saya muliakan, suksesnya Nabi Ayub alaihissalam sebagai pelajaran bagi kita bahwa Allah uji dengan yang tak enak-enak. Ada contohnya. Nah, bagaimana ya Bapak, semua kita ini besok atau sudah atau sekarang akan merasakan yang namanya sakit. Ini sakit berat maksudnya. Kalau sakit ringan di atas 50 tuh, Pak, ada yang sakit tuh, Pak. Di atas 50 tuh. Nah, kayak saya ini lah, Pak. Ada aja yang sakit tuh. Mungkin ibu belum ada yang sampai 50 kayaknya subuh nih. Nah, ada yang sakit, Pak. Kayak motor tua itu diperbaiki businya, piston pula kena, Pak. Diganti piston, knalpot pula berasap. Sempurna 100% tidak ada, Pak. Tapi ini sakit berat. Apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita dalam menghadapi sakit berat itu? Satu, ibu bapak yang saya muliakan, ketika kita dilanda sebuah penyakit, maka kata Rasulullah berpesan kepada kita, la tamutanna ahadukum, tidak boleh ada di antara umatku ini yang mati hatta bi husnizan billah, kecuali dia itu berbaik sangka dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berat, sakit kita ini, berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan tanya, kok sakit saya ya? Salah makan atau gimana ini? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita buat rencana, kita buat planning, tapi Allah juga buat rencana, dan rencana Allah yang berlaku. Pagi Sabtu kita jogging, pagi Minggu kita ke free day. Untuk apa ini? Biar sehat. Pak, ngopi Pak. Maaf Ustaz, awak nak ngopi lagi dah Pak Ustaz. Ngapa nak ngopi Pak? Jaga kesihatan. Rokok Pak? Tak merokok lagi dah Pak Ustaz. Lama tak merokok. Ngapa itu? Jaga kesihatan. Jadi ada seorang nenek, sudah 10 dokter mengingatkan dia, dari umur 17 tahun nenek ini sudah merokok. Kata dokter, kawan-kawan dia, usah merokok lagi, jaga kesehatan. Dah 10 dokter mengingatkan dia. Sampai usia nenek itu 100 tahun masih merokok, Pak. Dan 10 dokter itu sudah mati semua, Pak. Tapi begitulah Pak Bu, rencana kita untuk menjaga kesehatan itu. Ngopi tak mau, merokok tak mau, apalagi Pak Bu yang sebenarnya makan ini makan itu tak boleh, yang ada santannya kolesterol kata dia. Tapi Bapak yang sebenarnya Allah juga punya rencana. Kafir Quraisy punya rencana, Allah punya rencana, yang berlaku rencana Allah Subhanahu wa taala. Kawan saya Bapak yang semuliakan, tapi jauh di bawah saya usianya. Ada haul pondok pesantren Buya Bahtiar kemarin, ikut dia hadir situ. Sebab semua santri, alumni hadir semua. Gubernur hadir, Ustaz Abdul Somad hadir di situ.
disuruh makan oleh pimpinan pondok Buya Abdi. Kami dah makan tadi dah, kata dia. Dalam duduk ke dalam, karena menghargai ajakan Buya tadi, dia makan juga kue. Dia ambillah lemang sepotong. Jadi kalau di daerah Kampar tuh setiap kegiatan harus ada itu lemang. Yang nama lemang tuh ndak bisa tinggal. Lemang yang masak dalam bambu, bukan lemang yang masak dalam periuk, enggak, Pak. Kalau yang dijual orang tuh banyak lemang yang masak dalam periuk baru masuk ke dalam bambu, baru dibakar sedikit. Enggak, ini lemang yang masak dalam bambu, dimakan. Belum ditelan, Pak, langsung tersandar dekat kawannya. Lihat kawannya gura-gura wajah, usia paling-paling 40 tahun. Sandar tengok kawannya, kawan ni apa ni? Tengok pingsan, dibawa ke klinik Hari Barma depan pondok itu, dinyatakan sudah meninggal dunia. Allah punya rencana, kita punya rencana. Kita buat rencana, silakan Bapak yang silakan. Tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW berbaik sangkalah terhadap kondisi yang Allah tetapkan kepada kita. Samsrijal kata Allah, istirahatlah dulu. Seminggu ini usah ceramah kemana-mana dulu. Allah beri sedikit demam, sakit. Kenapa? Tubuh ini juga butuh istirahat. Tubuh ini juga butuh suplemen. Jangan dipaksa terus biar tenaga kuat, minum ini, makan itu. Supaya apa? Biar energik, bisa ke sana, bisa ke sini. Kata Allah, istirahat dulu, tubuhmu butuh istirahat. Cuma awak saja kadang, Pak, yang berpikirnya tidak seperti itu. Waduh, tak bisa pula ceramah subuh ini di Masjid Al-Ikhlas ini. Hilang pula rezeki sekian ini, Pak. Kata kita, Bapak yang semuliakan, kata Allah, istirahat. Karena tidak semua yang baik menurut Allah itu bisa kita cerna dengan pikiran kita. Bahkan yang baik menurut kita ada kata orang buruk itu, Pak. Kita bermaksud baik kepada orang, tapi orang tanggapannya apa pula tujuannya begini-begini. Kok jahat sekali. Padahal maksud kita baik. Maka wajar Rasulullah mengatakan, husnuzonlah terhadap Allah. Berbaik sangkalah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Anak akan merengek-rengek, golek-golek, nangis-nangis, Pak, guling-guling di tanah ketika dia minta uang 5.000 untuk beli pisau silet. Usia anak 3 tahun. Kita tanya, untuk apa silet nak? Tidak ada, untuk main-main saja. Takkan ada di antara kita ni yang mau membelikan silet itu untuk dia, Pak. Anak bilang kita ni, ayah jahat, mama jahat, masa uang 3.000 aja nak mau kasih, pelit. Kita tetap tak akan memberikannya. Kenapa? Karena kita tahu silet itu berbahaya untuknya, dan dia tidak sampai pikirannya seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah baik kepada kita, cuma pikiran kita yang tidak sampai ke situ. Begitu Allah beri kita penyakit, kita pun mulai berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya yang sakit? Si anu tu tengok tiap malam begadang main domino. Nah, ada sakit-sakit nampak ada, Bang. Awak malam tak ada keluar. Makanan kita makan pun cukup bergizi. Kenapa sakit juga? Kata Allah, kau istirahat. Istirahat, tubuhmu butuh istirahat. Bapak yang semuliakan, ini yang pertama, husnuzon. Apapun bentuk penyakitnya. Yang kedua, Bapak yang semuliakan, ketika Allah uji kita dengan yang tidak enak berupa penyakit, apa yang dianjurkan? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Tentu bertanya kita, kenapa sabar, Ustaz? Satu, Babu, sabar itu perintah Allah. Bukan dibuat-buat oleh siapa-siapa, perintah Allah. Yang kedua, Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau selalu bersama orang itu dengan kita, apakah yang akan terjadi?
Pak pengurus selalu bersama dengan kawannya itu, apa yang akan terjadi, Pak? Ningkat dia. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tahukah Bapak Ibu berapa kali Allah ucapkan dalam Al-Quran kalimat cinta? Hanya 18 kali saja, Pak. Begitu tinggi nilai kalimat cinta itu, hanya 18 kali saja. Kepada siapa? Satu kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang-orang yang bertaubat. Taubat itu, Pak, ada yang taubat nasuha, dimulai dengan mandi taubat, solat taubat, dan bertaubat. Ada yang taubat itu istighfar, mohon ampunan kepada Allah. 3 hal yang dianjurkan kita ini untuk melakukan banyak-banyak, sering-sering, terulang-ulang. Apa itu? 1. Taubat, istighfar, ulang-ulang. Tidak boleh sekali saja, ulang-ulang. Kapan saja? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, banyak-banyak. Kenapa? Karena kita tak tahu taubat kita mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita, Pak. Yang kedua, zikir. Banyak-banyak. Zikrullah katsira, zikir yang banyak diulang-ulang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Banyak-banyak, Pak. Karena kita tak tahu, la yazalu lisanuka radban min zikrillah. Zikir mana, Pak Bu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah. Sedekah, 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 sedekah. Kenapa? Kita tak tahu sedekah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Apakah sedekah kita subuh ini, atau sedekah nanti siang, atau sedekah tempat lain. Nah, itu apa yang saya muliakan, diulang-ulang. Yang kedua, 1 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang-orang yang bersih. Jadi Pak Bu, mandi menjelang ke masjid itu setiap waktu bukan hanya sekedar sunnah Rasul, tapi Allah cinta, Pak. Tapi kenapa hari ini banyak orang pergi sholat Jumat tidak mandi, Pak? Padahal kata Rasulullah, ghuslul qoblal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi sebelum berangkat Jumat itu wajib bagi setiap umat Islam yang sudah balik berakal. Banyak orang tak mandi hari ini Jumat. Bahkan pakaian dari pagi itu tak diganti pergi Jumat itu. Lengkap dengan selempangnya langsung, Pak, pergi Jumat itu. Ibu apa yang saya muliakan? 1 kali. Yang ketiga, 1 kali Allah ucapkan cinta itu kepada safal wahidin, orang yang berada saf pertama. Maka Pak Bu, kalau kosong saf pertama itu depan diisi. Allah cinta. Ini kadang kosong, Pak, dipanggil pengurus, isi saf depan terlebih dulu. Bapaklah maju, bapaklah. Dah 5 menit gini-gini itu, Pak. Beda dengan imam, Babu, yang sebenarnya kalau imam itu 2 kali cuma, Pak. Adabnya cuma 2 kali. Silakan imam, Pak Ustaz, kata pengurus. Kata Pak Ustaz, bapaklah, Pak. Disuruh lagi oleh pengurus, Pak Ustaz lah, katanya. Dah 2 kali, Pak, maju lah tu. Jangan sampai 10 kali pula. Apalah, artinya. Jemaah dah bingung belakang tu. Siapa jadi imam ni, katanya. Nah, apa yang sebenarnya safal wahidin, Allah cinta. Bukan karena ada prestasi kita di kampung ini kita harus saf depan, tidak. Allah cinta, Pak. Termasuk ibu-ibu, kalau majlis taklim tu cari tempat yang duduk depan tu. Jangan belakang-belakang duduk tu. Ini belakang, di balik tiang pula tu, Pak. Nyandar pula ngadap keluar tu. Cari tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang yang sabar. Cuma 2 kali, Pak. 2 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang yang bertawakal, mutawakkilin. 2 kali, Pak.
3 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang-orang bertakwa. Nah, tu banyak la'allakum tattaqun, tapi innallaha yuhibbul muttaqin cuma 3 kali. 3 kali Allah ucapkan cinta itu kepada orang-orang muqsitin, orang yang berlaku adil. 3 kali, Pak. 3 tambah 4 7 tambah 6 13. 5 kali Allah ucapkan cinta itu kepada muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, apalagi orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Tapi dia tetap berbuat baik. 5 kali Allah ucapkan cinta ini. Nah, Bapak yang saya muliakan, lalu untuk kita apa manfaatnya sabar, Pak? Apa manfaat sabar itu ketika dilanda penyakit? 1, Pak Bu yang saya muliakan, dosa orang yang sabar dalam menghadapi penyakit berguguran seperti gugurnya daun di musim kering. Tak satu-satu ya tu Pak, balobak, tapi sabar. Sabar itu apa Pak Ustaz? Menahan diri, menahan ucapan, menahan pikiran agar tidak mengeluh dan berburuk sangka terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Sabar itu kan berat, Pak. Tapi kadang sehari sakit dah 10 kali onde-ondenya ibu bapak yang saya muliakan. Apa sakit bu? Onde. Nah, coba. Mano ayang tadi? Kalau sehat kawan jawab, sakit nak mau kawan awak. Berat, Pak. Berguguran dosa. Yang kedua, orang yang sabar dengan penyakit yang sedang dihadapi, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Tak ditolak, Pak. 4 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah. 1, orang yang berangkat haji sampai dia pulang. Mulai berangkat tu Pak, sampai dia pulang doanya makbul. Orang haji. Yang kedua, orang yang berangkat jihad fi sabilillah, mulai berangkat sampai dia pulang makbul. Kalau ada bapak ibu yang ingin berjihad, berangkatlah ke Palestina sekarang ni Pak. Makbul doanya, Pak. Yang ketiga, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya itu makbul, Pak. Tapi jangan kasih tahu pula. Pak Ketua, ya sehat? Alhamdulillah, Pak Ustaz lah sehat sekarang. Ambo doaan petang tengah katanya. Saya cerita pula, Pak. Tak boleh tahu sampai kapanpun Pak Bu, dikabulkan doanya. Yang keempat, doa orang sakit untuk orang lain. Ini kan jarang kita temukan Pak Bu. Yang biasanya orang sehat mendoakan orang sakit. Bahkan orang sakit minta didoakan kepada orang sehat. Apa kabar Pak? Apa sakit? Kata dokter ini doakan Pak ya biar Ambo cepat sembuh. Itu biasanya Pak. Orang sakit mendoakan orang lain jarang. Ada Pak Kiai, banyak orang minta didoakan kepadanya dan setiap diminta itu makbul. Pak Kiai, ada apa? Anak saya tu kok susah kali diatur Pak Kiai. Kalau cerdasnya luar biasa Pak Kiai, ngaji gini hebatnya, tapi bandelnya luar biasa Pak Kiai. Semua orang dilawannya di rumah itu. Oh, ibu bawa air putih tadi, ada Pak Kiai? Ambil, didoakan. Ini kasih minum ke anak tu nanti ya. Minum malam pagi langsung berubah Pak. Makbul doa Pak Kiai. Pak Kiai, ya ada apa? Ini Pak Kiai, apa masalahnya? Suami saya tu Pak Kiai. Kenapa suami ibu? Pelitnya minta ampun, servis minta full. Jadi gimana cara tu Pak Kiai biar dia menjadi orang yang perhatian dan tidak pelit? Ngerti dengan kondisi kita ni Pak Kiai. Kita kan capek juga. Sudahlah pelit minta perhatian full pula. Oh kata Pak Kiai, sini Bu doakan. Doakan, kasih minum ke suami nanti. Tapi tak apa-apa kita minum sama-sama, masuk aja ke tempat minum, tak apa-apa. Minum bapak tu malam, pagi langsung berubah.
perhatian kepada sang istri, sayang kepada anak-anak. Belum ditanya sudah menjawab, belum diminta sudah memberi. Oh, suami luar biasa nih Pak. Tengoknya bibir istrinya pucat-pucat dia langsung keluar 500.000. Nih Mirabella kata dia. Luar biasa. Apa rahasia Pak Yai ini? Orang bertanya, apa amalan Pak Yai? Nampak biasa-biasa aja. Kapan orang tahu Pak? Istrinya pun tak tahu. Begitu dia meninggal dunia, barulah istrinya tahu. Ada penyakit yang dia derita, tapi tak ada orang tahu. Dia nikmati saja penyakit itu. Begitu mandikan mayat, ketemu, Pak Yai ini sakit rupanya selama ini. Tapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah cerita. Begitu hebatnya Pak Yai ini, maka Nabi mengatakan doa orang yang sakit untuk orang lain tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini manfaat sabar ketika kita dilanda penyakit. Terus apalagi bapak yang saya muliakan? Rasulullah mengatakan innallaha la yanzilu da'an. Allah tidak pernah menurunkan penyakit illa yunazzilu lahu syifaan, kecuali Allah juga turunkan obatnya. Pada wau maka berobatlah, kata Rasulullah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang ngomong Nabi. Maka jangan pernah kita mengatakan, oh itu kalau sakit itu tak ada obat lagi itu dah. Tinggal nunggu lagi itunya. Tidak Pak. Cuma belum ketemu obatnya. Allah tidak menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Di mana obatnya? Pada wau, cari berobatlah, kata Rasul. Dulu saya pernah kena penyakit gatal-gatal, bengkak, macam manusia batu, sebesar bengkaknya. Bengkak, seluruh badan saya bengkak. Itu pakai sisir tu digarut semua, mau terkelupas rasa kulit tu, tapi gatal tak hilang. Berobat ke dokter, ada 3 dokternya. Ada satu dokter yang menyuruh saya untuk cek jantung. Coba cek jantung bapak nanti ke Santa Maria. Saya pikir-pikir apa hubungannya gatal-gatal dengan jantung, Pak? Tidak saya lakukan. Dipakai pula ramuan-ramuan daun-daun yang direbus, mandi dalam air yang hangat kuku itu. Saya lakukan juga. Bodak mulai dari yang kecil, bodak selisil sampai bodak cap ular, pakai tak juga hilang, Pak. Kata orang coba berobat kampung, wah berobat kampung pula, dah panjang pula mantra-mantranya, tak hilang-hilang juga, Pak. Akhirnya ketemu saya sama kawan. Kata kawan, ngapa badan Pak Ustaz gini-gini ni, bengkak-bengkak gini? Gatal-gatal Pak. Itu mudah obatnya. Mudah obatnya katanya. Apa obatnya? Saya bilang, ada obat tu kecil gini, sebesar pangkal lidinya, kata dia. Besar dikit dari beras obat tu. Warnanya kuning merah. Namanya Insidal, kata dia. Di mana jual tu Pak? Situ ada tuh di toko-toko Cina tu, ada toko obat Cina itu, apotek tu. Coba tanya ya nanti. Singgahlah saya di apotek depan kantor Lurah Harapan Raya ni Pak, seberang sini. Di bawah Laborta itu. Cana situ, kok ada obat Insidal kok? Ada Pak. Berapa harganya kok? 1.500. Hah? Saya bilang. 1.500 kata dia. Apa kata dia? Abang jangan lihat harganya bang, obat tu cocok-cocokan, kata dia. Ingat betul saya dia ngomong cocok-cocokan, kata dia. Jadi berapa bang mau? 4 lah. 4, 6.000. 6.000. Sampai di rumah zuhur tu siap makan siang, saya makan 1. Langsung pecah semua. Gunung-gunung tadi pecah semua, datar dia Pak. Maghrib saya makan lagi 1, hilang semua Pak. Saya tengok di kaca, ganteng lagi saya sekarang ini sebenarnya. Waktu itu Pak Bu, hilang 3.000 permanen sampai hari ini, tak balik lagi gatal itu Pak.
Ada obatnya cuma belum ketemu. Kenapa orang ngomong ada yang sakit diabetes, tidak ada obat itu? Belum ketemu obatnya. Padahal wow, berobatlah kata Rasulullah. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga turunkan obatnya. Dan Allah tidak menyediakan obat itu dari sesuatu yang diharamkan. Dengan apa cara berobat Pak Ustaz? Satu kata Rasulullah, ma la ba'sa, tidak mengapa kata Rasulullah, minta birruqa, minta di mantra-mantra. Obat itu Pak, dengan syarat tidak ada unsur musyriknya. Silakan. Mantra-mantra itu boleh pakai ayat Quran, boleh pakai hadis Nabi, boleh pakai bahasa kita, dengan syarat jangan ada unsur syiriknya. Nabi, ada orang kesurupan, apa yang dibaca Nabi? Nabi tidak baca ayat kursi, Nabi tidak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi ngomong apa? Dipukulnya punggung orang itu pakai serban, semiri dia. Tam, ukhruj ya aduwullah, kata Rasulullah, ukhruj ya aduwullah, sembuh. Tidak pakai Al-Quran. Tapi ada orang kesurupan dibacakan Al-Quran, boleh, bagus, dibaca oleh kawan satu Al-Quran. Baca ayat ini belum juga keluar jinnya, baca ayat ini belum juga keluar jinnya, baca lagi ayat ini belum juga keluar jinnya. Dah habis hafalan kawan saya tadi itu Bang. Tak ada lagi yang mau dibaca. Ngomong tu orang kesurupan tu, apa kata dia? Segitu hafalan ustadznya katanya. Coba bayangkan Pak, terjadi itu Pak. Ternyata jin dalam tu jin Islam fasik Pak, banyak hafalannya. Kalah ustaz tadi. Bingung kawan saya, saya sebut nama dia ustaz juga Pak. Bingung dia. Tapi Nabi, ukhruj ya Abdullah, keluar. Suatu ketika Pak Bu, rombongan sahabat melakukan perjalanan mau pulang nih ke Mekah. Mau pulang nih ke Madinah Pak. Dalam perjalanan dia istirahat, didatangi oleh kepala keluarga, Pak, siapa di antara bapak tolonglah bantu anak saya. Kenapa anak bapak? Anak saya demam panas, tidak turun-turun panas sekian hari lamanya, tolonglah Pak. Sahabat Nabi saling berpandangan Pak, saling berpandangan. Siapa di antara kita bisa ngobat nih? Nah, engkau lah. Apa nak baca? Bacalah aku dapat di situ. Sampai situ Pak Bu, tengoklah bacalah Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai waladhdallin, amin. Amin. Muka daerah ni kan anak ni Pak. Saya izin dulu Pak ya, bagi dia berkumpul lagi dengan kelompok yang istirahat tadi. Datang tuan rumah tadi bawa 2 ekor kambing. Pak, tolong terima ni Pak, sebagai ucapan terima kasih kami, anak saya sudah sembuh. Apa bacanya Pak? Al-Fatihah. Kaget kawan tadi Pak. 2 ekor kambing kali 2.500.000, 5 juta baca Al-Fatihah aja Pak. Tapi tak diambil langsung, dibawa ngadap Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kejadian begini-begini ya Rasulullah, bolehkah kami ambil kambing ini? Kata Rasulullah, ambillah itu sebagai upah untukmu. Boleh Pak. Oh, ibu gendong anak, gendong cucu, nangis terus cucunya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, tak berhenti nangis. Sudah minum obat, sudah kasih minyak angin, tak juga berhenti menangis. Perut anak bunyi-bunyi. Datang atuk sebelah rumah, ngapo anak ni nangis terus dari tadi? Sini atuk tengok, kata atuk tadi. Dipegangnya perut anak tadi, sakit perut anak ni rupanya, kata atuk tadi. Coba ambil bawang sikit, ambil bawang kupas atuk tadi. Ada minyak tanah sikit, ada kasih minyak tanah. Dipegang oleh atuk tadi perut anak yang bunyi gur. Pegang oleh atuk, dibacanya doa bahasa gitu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Heng hak heng golang kudung, aku tahu asal engkau mula jadi, jalubi jalan kau jalukum ada Pak. Tapi yang catat pula ni Pak. Ini contoh saja ini. Tidur anak tu Pak. Tidur di gendongan. Hilang sakitnya. Boleh Pak Ustaz. Dengan syarat tidak ada unsur syiriknya, silakan. La ba'sa, tidak mengapa kata Rasulullah.
Maka bapak jangan sikit-sikit alah cepat baru atau nado atau jangan Pak. Ustadz di daerah saya itu saya sebut namanya LC Pak. LC baru pulang dari Madinah. Salah semua amalan orang kampung itu dibuatnya. Lepas makan siang tercekik LC tadi Pak. Tercekik Pak. Tidak keluar dia. Tengok-tengok congkel-congkel tidak keluar. Ditanya oleh atuk tu, "Ngapa Ustaz?" kata dia. Tercekik tu katanya. "Oh, dah berobat tadi." "Itulah apa obat ni tu?" katanya. Dikasih air putih oleh atuk tadi. "Coba minum air ni, baca selawat 3 kali. Minum hilang." Nah, hilang tu. Apa kata tu? Makonyo jangan nyala-nyalakan orang ni kaji itu kata. Ada bismillah, ada bismillah dia katanya. Ini fakta Bapak yang semuanya. Silakan kata Rasulullah. Yang dilarang oleh Rasulullah ialah satu, tamimah. Jangan pakai jimat-jimat kata Rasulullah. Walaupun dari apa itu jangan kata Rasulullah. Karena yang menyembuhkan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan keyakinan kepada jimat itu. Itu Pak. Bukan jimat yang salah, tapi tergantung keyakinan kepada jimat itu. Kalau mau nulis ayat kursi di rumah silakan saja. Kursi tulis bagus Pak. Bisa kita lihat, terkadang tanpa sadar kita baca juga. Nampak tulisan seperti itu. Oh, ini baca. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nampak Pak? Kita baca situ. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tanpa sadar kita baca. Silakan, tapi bukan untuk jimat. Nah, betul saya kursi itu pintu ni Bu, biar setan tak masuk tu Pak Ustaz kata dia. Setan tu dah lewat pintu tu masuk ada Pak. Kadang bergantung di punggung kita yang bawa pulang dari pasar Pak. Masuk ke dalam. Nah, silakan kata Rasulullah. La tamimah, tidak boleh pakai jimat-jimat kata Rasulullah. Silakan. Maka ibu bapak yang saya muliakan, berobat. Jangan melakukan pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan. Terakhir ibu bapak yang saya muliakan, dalam kitab Minhajul Muslimin diceritakan boleh berobat kepada orang kafir dalam kondisi tertentu. Tertentu ini tentu sangat terpaksa. Yang namanya sakit, satu, menghilangkan rasa malu. Malu Pak. Ini mohon maaf, bukan cerita maksud apa-apa Pak Bu, bukan cerita porno enggak, tapi ini kejadian. Kawan saya kerjanya di sungai cari batu. Maaf cakap Pak Bu yang cari batu kerjanya. Entah apa yang terjadi, maaf cakap, masuklah lintah ke lubang kemaluannya itu Pak. Masuk lintah Pak. Tinggal ujung lagi sikit di luar lintah tu. Naik dia ke atas daratan tu, maaf cakap, di bencetnya dipegangnya tu Pak. Mercon dia tu. Bu, ada pinset Bu. Ditanyanya ke ibu. Ibu tadi tu bingung dia Pak. Ngapa ni kata dia. Maaf Bu, lintah masuk ke dalam. Cari pinset, cabut. Setelah keluar baru sadar Pak. Baru sadar. Malu luar biasa. Setiap ketemu sama ibu tu ngelak bapak tadi tu. Malu Pak. Begitu juga ibu-ibu yang sakit mau melahirkan tu tidak sadar. Gimana rasanya biar cepat segera sembuh lahir anaknya. Maka terbuka auratnya, tidak ada malunya Pak. Kadang ada saudara laki-laki itu selama ini malunya luar biasa, sekarang tidak malu. Kenapa? Darurat. Tengok rumah sakit satu ni, klinik ni halak kita juga. Tengok tu halak kita juga. Tidak ada tempat yang lain. Dibolehkan Pak Bu dalam kondisi tertentu. Tapi dalam keadaan sadar tidak boleh. Kadang ada ibu-ibu bangga pula dia masang KB spiral ke dokter spesialis di Jalan Gobah. Kalau masang KB itu sadar Pak. Tidak ada sakitnya. Kok dokter pula yang masang laki-laki pula? Oh bagus pasangnya Pak Ustaz.
Jauh dari resiko kalau dia masang tuh. Haram Bapak yang semuliakan. Ini bukan berobat ini. Ini yang dibolehkan Rasulullah, darurat berobat. Kalau ibu-ibu sangat darurat mau melahirkan, tak ada dokternya yang perempuan, di saat itu dibolehkan dokter laki-laki, darurat. Untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar, yaitu kematian. Boleh jadi kematian sang ibunya, boleh jadi kematian sang anaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu udkhulu bisilmi kafah. Dalam segala hal kita mesti berpedoman terhadap agama kita ini, agama yang mengajarkan segala aktivitas dalam kehidupan kita, mulai tidur sampai tidur lagi, semuanya diatur dalam agama kita ini. Ini saja ya Bapak kajian kita pada subuh hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon diberi maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Mudah-mudahan kita bisa ambil makna manfaatnya untuk hidup dan kehidupan kita sehari. Insya Allah. Tadi sampaikan bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Berobatlah. Kunudain wadaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi berobatlah. Asal jangan sirik. Sirik mau berobat kemana saja silakan insya Allah. Bapak Ibu jemaah, kami hendak ingatkan, insya Allah tak lupa dengan Robbi Auzi. Sambung saja ya.